Kita lanjutkan kajian kita sekarang sampai ke Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81. Ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana orang-orang kafir Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka merubah isi Taurat, mereka merubah isi kitab Allah, mengarang sesuai keinginan mereka untuk kepentingan dunia. Tatkala mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siksa neraka yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berdusta atas nama agama, mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya waktu tertentu saja, hanya sedikit. Ya, qalilatan ay arba'ina yauman muddata ibadati abaihim al-ijla summa tazulu. Yaitu hanya 40 hari 40 malam doang kami bisa masuk neraka, karena saat itulah bapak moyang kami, nenek moyang kami dulu beribadah menyembah patung anak sapi selama 40 hari 40 malam. Setelah itu kami akan bebas. Ya. Sampai dijelaskan kul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taqulu 'alallahi ma la ta'lam. Emang kamu tahu akan seperti itu? Kamu enggak tahu. Nah, dilanjutkan ke ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala, tidaklah demikian, tidaklah seperti itu. Tamassukum wa tahluduna fiha. Tidaklah demikian karena mereka akan disentuh, akan disiksa, akan diazab oleh panasnya api neraka, wa takhluduna fiha, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Man kasaba sayyi'atan, man kasaba, siapa saja orang yang berbuat sayyi'atan, keburukan, kemaksiatan, ay syirkan, kemusyrikan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia diliputi oleh keburukan itu, oleh kejahatan itu. Di sini bil ifradi wal jam'i, dapat dengan makna tunggal dan jama. Ai istawalat alaihi, meliputi mereka, wa ahdaqat bihi, dan melingkungi mereka dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dan dengan kemusyrikan, min kulli janibin, di setiap sisi, bi an mata musyrikan, sehingga mereka menjadi mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Faulaika, orang-orang yang seperti itu, ashabun nar, akan menjadi penghuni neraka. Hum, mereka fiha khalidun, kekal abadi di dalam neraka. Jadi orang-orang yang setiap harinya melakukan dosa, setiap harinya melakukan maksiat, bahkan setiap harinya terlepas dari kemungkaran, dari kemusyrikan, dosa yang besar, kezaliman yang paling besar, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai dengan wafatnya dia melakukan kemusyrikan itu karena tidak sadar dengan perbuatan dosanya. Makanya di dalam, masih dalam kitab Nasul Ibad, ya, ini begitu luar biasa kitab ini, tipis, kecil, tapi banyak nasihat-nasihat di dalamnya. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, tapi maksiatnya, dosanya yang ia lakukan itu dari syahwatin, dari syahwatnya, dari nafsunya, turja gufranuha, ada kemungkinan besar diampuni dosanya. Karena tatkala orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat karena hawa nafsunya, dia sadar kalau yang ia lakukan itu adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Tatkala dia sadar, dia akan buru-buru beristighfar, buru-buru memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu orang-orang yang beriman. Fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Tatkala dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang baik, orang yang bukan tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, tapi orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, lalu dia bertobat sungguh-sungguh dan memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau ada orang yang berbuat maksiat, yang perbuatan dosanya, maksiatnya, kesalahannya itu karena minal kibirin, dari kesombongan dia, la turja ghufranuha, sedikit sekali kesempatan diampuni dosanya. Sama seperti iblis. Iblis melakukan dosa, dia menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa saat di surga, dan dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena kesombongan. Sedangkan Siti Hawa dan Nabi Adam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsunya. Dia ingin merasakan buah khuldi yang katanya nikmat luar biasa, buah keabadian. Saat dikeluarkan Nabi dari surga, Nabi Adam sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hawa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu melakukan kesalahan, mereka langsung segera beristighfar, bertobat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Tapi saat iblis dikeluarkan dari surga, dia dilaknat sampai dengan hari kiamat. Bahkan dia nanti jadi bosnya di hari kiamat. Ya, bos di dalam neraka dia. Walaupun dia pun akan melarikan diri, ya. Maka dosa-dosa yang terus dilakukan, terutama dosa kemusyrikan yang sulit sekali untuk disadarinya. Ini saya sering sampaikan, beda antara orang musyrik dengan orang kafir. Orang kafir mah orang yang nggak pernah ibadah, orang yang nggak pernah sholat, mungkin KTP-nya Islam tapi nggak pernah ibadah sama sekali, bahkan dia tidak meyakini syariat Islam. Atau orang yang memang secara catatan sipilnya dia di luar agama Islam, non muslim atau orang kafir. Itu beda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik, dia mah sholat, ibadah mah ibadah, tapi di sisi lain dia juga mempercayai adanya sesuatu kekuatan yang luar biasa, ya, yang bisa memberikan maslahat dan mudarat kepada dia di samping kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah seperti itu sulit sekali, karena biasanya kemusyrikan itu dibalut dengan sesuatu yang baik, seolah-olah itu benar. Ya, percaya kepada benda-benda, kepada tempat, kepada ruh-ruh leluhur. Kalau percaya kepada ruh leluhur, dia ada, ya boleh, benar. Tapi kalau dia mempercayai ruh leluhur itu bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan kemaslahatan, atau bisa memberikan kemudaratan kepada dia, itu nggak boleh. Ya, kemusyrikan ini sulit untuk bisa dihilangkan karena memang melekat, menyatu dengan ibadah. Nah, orang yang setiap harinya, setiap waktunya dia senantiasa diliputi, ya, dilingkungi oleh kemaksiatan, oleh dosa, oleh kemusyrikan, bi an mata musyrikan, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan menjadi ahli neraka dan kekal di dalamnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lain kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Sampai ada sahabat yang bertanya, "Ma in zana aw saraqa ya Rasulullah?" Bagaimana kalau ada orang yang pernah mencuri atau pernah berzina, apakah dia akan diampuni? Ya. Ya. Akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan ada seorang sufi perempuan yang sangat masyhur dengan mahabbahnya, dengan konsep cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sehebat
Hasan Basri saja, ya, begitu mau mengelamar dia, pertanyaannya, apakah saat aku menjadi istrimu, kamu bisa menjamin aku akan menjadi ahli surga? Dia Robiah al-Adawiyah. Sebelumnya dia sebagai apa? Sebelumnya sebagai penari. Kalau sekarang mah artis. Yang kalau ada orang kaya dia berpindah ke orang yang ini. Ada menteri suka sama dia ikut ke menteri yang ini. Terus seperti itu. Tapi begitu dia bertobat, dia menjadi ahli ibadah, dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia. Ya, yang sampai dengan saat ini kemuliaannya diingat dan dijadikan teladan bagi umat Islam. Robiah al-Adawiyah. Malah ada kisah yang juga masyhur, seorang PSK yang dia merenung, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya dia habis dinas, lalu dia merenung, dia bertobat, dia bertekad dalam hatinya tidak akan melakukan perbuatan pekerjaan itu lagi. Sehingga tobatnya diterima. Wasilahnya walaupun ibadahnya baru sedikit, amalnya baru, kebaikannya salah satunya dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, tapi dia bisa masuk surga. Karena apa? Karena tobatnya yang benar. Yang ia lakukan dosanya sebelumnya karena hawa nafsunya, bukan karena kesombongannya. Tapi nggak usah juga dibilangin ya sama Jablay. Pokoknya nanti kalau mau tobat, cari aja anjing yang lagi haus, kasih minum, nanti jadi ahli surga. Itu jangan. Itu maksudnya tobatnya, yang tobatnya itu. Sampai ada kisah yang orang membunuh 99 orang kan. Saat dia tanya, aku bisa diampuni enggak oleh Allah Subhanahu wa taala nih? Yang nanyanya, yang ngejawabnya kebetulan orang yang memang enggak mendalam dalam hal agama. Enggak bisa, kamu udah membunuh orang 99, udah banyak banget, dibunuh lagi jadi 100 dia. Sampai akhirnya dia bertanya, ada yang menyampaikan ahli agama, akan diampuni dosamu asal engkau sungguh-sungguh. Bila perlu engkau hijrah, keluar, pindah dari tempat tinggalmu sekarang. Karena tempat tinggalmu sekarang tempat tinggal yang kurang bagus, banyak maksiatnya. Kalau mau pindah ke Grand Kahuripan, nah di sana banyak orang-orang yang baik. Dalam perjalanan ternyata dia meninggal, belum sampai ke tujuannya. Sampai malaikat pun berdebat, kan dia asup surga apa asup neraka? Ya, belum ngapa-ngapain, baru jalan doang. Akhirnya apa dia? Masuk surga, ahli surga. Ya Allah dekatkan dia, Allah ampuni dosanya. Tapi kalau dosa musyrik yang ia liputi tiap harinya ia lakukan, di setiap sisi ada maksiatnya, ada dosanya, la turja ghufranuha. Wallazina dan orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ulaika, mereka itu ashabul jannah, menjadi ahli surga, hum fiha khalidun, kekal abadi di dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga semua. Orang yang akan menjadi ahli surga itu dia kekal abadi di dalamnya, ya. Dan di surga itu udah nggak ada perintah, udah nggak ada larangan. Jangan pernah mikir nanti kita ngajinya rajinnya nanti aja, ya. Kalau udah di surga kita ngaji bareng-bareng tuh baru, nggak bisa, ya. Kita bikin di persatuan di surga nanti kelompok Majelis Taklim Al Mujahidin dari Grand Kahuripan. Kagak ada, kalau udah di surga kagak ada ngaji lagi, mau ngaji terus. Ya. Dan dia abadi itu dalam surga. Sampai ada riwayat kalau orang mencari sahabatnya, mencari keluarganya yang tidak ada di surga, kata malaikat dia ada di neraka. Kalau gitu aku mau keluar dari surga ini, aku mau mencari sahabatku yang ada di neraka, mau mencari temanku, mencari keluargaku yang ada di sana. Jangan, karena air dari surga itu dapat memadamkan api neraka. Akhirnya diambillah saudaranya, sahabatnya, temannya yang memang waktu di dunia bersama, tapi dia menjadi ahli neraka, diambil dengan wasilah dia memiliki teman yang ada di dalam surga, diangkat. Makanya pas diangkat itu ngomong penghuni neraka yang lain, kenapa dia kok bisa diangkat, bisa diselamatkan?
Apakah dia punya amal yang besar? Tidak. Dia mendapatkan syafaat dari sahabatnya. Sampai penghuni neraka yang lain, wah celaka bagi kami. Tidak ada teman-teman yang baik, yang soleh waktu kami di dunia. Ya, semua teman kami ini ahli maksiat semua. Ya, pas sholat subuh ya sholat keberangan kabeh. Ini neraka semua, nggak ada yang di surga satupun. Makanya walaupun kata-katanya rada-rada sedikit nyeleneh, kalau nanti lu ada di surga, tolongin gua ya kalau gua di neraka, itu benar juga tuh. Tapi kan nggak seperti itu. Ya, emang udah pasti itu temannya masuk surga kan belum tentu. Yang jelas harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Lalu kenapa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bisa keluar dari surga? Iblis bisa keluar dari surga atau Azazil? Bukankah orang yang ada di dalam surga itu kekal abadi, tidak bisa keluar? Maka ada jumhur ulama berpendapat surga yang dulu ditempati menjadi tempat tinggal Nabi Adam dan Siti Hawa bukan surga yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang setelah kematiannya, setelah yaumil akhir. Itu beda dengan surga yang itu. Ya, jumhur ulama. Jadi bukan surga yang itu. Kalau surga yang itu maka harusnya kekal tuh ya. Begitu punya anak Nabi Adam, punya keturunan termasuk kita, nanti kita itu ahli surga semua. Ya, nggak perlu ke pabrik, nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah. Di surga kan nggak perlu ngapa-ngapain. Yang dipermasalahkan oleh ahli kitab ini, yang salah ini bukan kita. Kalau kita berbuat dosa itu atas dosa Nabi Adam. Ya, kalau kita Nabi Adam bapak moyang kita kagak berbuat salah, kagak makan buah itu, kita masih ada di surga sekarang anak-anaknya. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Itu terjadi al-qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sekeren Allah Subhanahu wa ta'ala.